apa namanya, regulasi yang ada ya terkait dengan bangunan gedung. Jadi yang pertama itu adalah PBG ya dan SLF. PBG adalah persetujuan bangunan gedung. Nah, itu sama aja dengan izin mendirikan bangunan atau PBG. Sedangkan sertifikat laik fungsi itu adalah izin ya untuk memfungsikan bangunan tersebut ya untuk digunakan, bahwa itu aman ya, layak untuk digunakan. Berarti ada dua sertifikat yang diperlukan untuk suatu bangunan. Yang pertama adalah izin mendirikan bangunan atau saat bangunan itu akan didirikan ya, yang disebut dengan PBG. Terus yang kedua adalah ketika bangunan itu sudah selesai ya, maka bangunan itu akan difungsikan. Berarti perlu surat atau sertifikat yang menyatakan bahwa bangunan itu aman dan layak untuk digunakan, yang disebut dengan sertifikat laik fungsi. Itu ya, ada dua ya, PBG dan SLF. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas. Pertama adalah PBG, kemudian penerbitan PBG, yang berikutnya adalah penerbitan PBG. SLF. Di sini kita akan pelajari terkait prosedur gitu ya. Nah, seperti apa sih mengurus PBG itu gitu. Nah, apa aja yang harus dilengkapi, demikian. Oke. Nah, ini adalah diagram alir untuk pengurusan PBG ya. Dalam pengurusan PBG itu kita sebenarnya tinggal upload ya di SIMBG. Kemudian dalam suatu bangunan ya untuk sampai difungsikan dan hingga terakhir itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama adalah tahap perencanaan, tahap tahap pembangunan. Jadi ini proses awal, mulai dari perencanaan, terus konstruksi, ya. Setelah selesai ini masuk ke pemanfaatan atau penggunaan gedungnya, ya. Nah, setelah sekian puluh tahun, ya, sesuai dengan umur bangunan, maka ini bisa dilakukan pembongkaran jika diperlukan dan umurnya sudah habis gitu ya. Nah, di sini letaknya ya, pada proses mulai dari perencanaan, perancangan hingga masa konstruksi, surat izin yang diperlukan adalah PBG ya. PBG itu muncul ya ketika kita akan merealisasikan bangunan tersebut atau melakukan konstruksi mulai dari perencanaannya ya. Setelah perencanaan ada, terus desain, perencanaan biasanya kaitannya dengan arsitektural. Setelah ada gambar arsitektur, maka masuk ke desain ya. Desain itu terkait dengan perancangan atau desain komponen struktur terkait dengan dengan struktur ya, desain struktur. Setelah selesai desain struktur, juga selain arsitek struktur juga ada MEP ya. Arsitek jadi itu diserahkan ke
tenaga ahli struktur dan tenaga ahli mechanical electrical plumbing untuk dilengkapi, untuk didesain, ya, didesain MEP-nya dan strukturnya. Setelah itu jadi, ya, dokumen itu yang digunakan, ya, untuk mengurus PBG sebelum kita realisasikan dalam konstruksi. Jadi PBG ini merupakan proses setelah desain, ya, setelah selesai desain. Nah, setelah ada PBG, maka proses konstruksi bisa dilaksanakan. Selanjutnya apa? Nah, mulai dari masa konstruksi hingga selesai, dokumen-dokumen quality control, ya, dokumen mutu itu dikumpulkan. Gunanya untuk apa? Untuk pengurusan SLF, bangunan baru, ya. Nah, sebelum dimanfaatkan, di launching untuk digunakan, bangunan tersebut harus punya SLF bangunan baru, ya, gitu. Jadi PBG fungsinya beda dengan SLF. Sampai di sini jelas? Halo? Sampai di sini paham? Yes, Bu. Baik, ya. Jadi Anda harus paham tuh. Kemudian setelah dimanfaatkan bangunannya, setiap 5 tahun itu dilakukan perpanjangan SLF, ya, perpanjangan SLF hingga masa umur bangunannya itu habis. Itu. Nah, dalam proses SLF itu ada proses audit bangunan. Nah, itu yang kita lakukan dalam mata kuliah ini. Selain audit bangunan, Anda juga harus tahu bahwa dalam perizinan bangunan itu ada yang namanya PBG dan SLF. Di dalam SLF itu sudah embedded, ya, terutama untuk SLF perpanjangan. Itu ada audit bangunannya gitu. Tapi tidak semua audit bangunan itu dalam rangka pembuatan SLF, tidak, ya. Tidak selalu audit bangunan itu untuk mengurus SLF. Tidak, tapi dalam pengurusan SLF audit selalu dilakukan assessment atau audit bangunan gitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, Ibu izin bertanya. ya silakan. Untuk misal kita mau bangun rumah itu harus pakai PBG nggak sih, Bu? Oke, untuk bangun rumah Untuk harus bangun. ada PBG. Harus ada PBG. Kalau nggak ada, nanti Anda didatengin sama dinas PUPR kan biasanya, atau dari kecamatan yang mewakili gitu. Disamperin biasanya, ditanya, mana izinnya? Gitu. Kalau misalnya izinnya belum terbit, tapi sudah proses, nah itu biasanya ada suratnya kan, ada buktinya bahwa pengurusannya itu sampai di mana gitu, ya. Meskipun rumah tinggal itu harus tetap ada, ya, izinnya. Cuman kalau nanti ada aturannya nanti, ya. Kalau untuk rumah tinggal itu izinnya apa saja. Kalau untuk bangunan komersial apa saja. Bangunan sosial apa gitu, ya. Dan harus diurus per berapa. Kalau rumah tinggal itu cukup diurus sekali, ya, dalam proses itu gitu, ya, hanya sekali saja. Setelah itu tidak perlu. Tapi kalau untuk bangunan komersial itu harus ada izinnya setiap saat. Oke? Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Nah, ini untuk PBG, ya. Persetujuan, ya, atau
prosesnya itu dimohonkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi tergantung bangunannya ini bangunan apa. Bangunan milik pusat atau misalnya bangunan ini difungsikan untuk nasional, maka pengurusannya adalah pusat. Tapi kalau bangunan yang lingkup pelayanannya itu sampai daerah setara dengan daerah, cukup sampai pemerintah daerah saja gitu ya. Kemudian diurus melalui sistem elektronik atau SIM-BG. Ya, ini melalui SIM-BG. Nah, prosesnya ya proses PBG dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui SIM-BG. Nah, undang-undangnya ini ada ya, Anda tinggal lihat nih. Terus SIM-BG atau Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung ya, atau disingkat dengan SIM-BG. Nah, ini digunakan untuk pengurusan PBG, SLF, SPKBG, BRT dan lainnya ya. Nah, ini singkatannya. Tadi apa? SPKBG. Ya, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung. Nah, ini definisinya ya. PBG ya adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung ya untuk membangun baru, mengubah, memperluas atau mengurangi atau merawat ya bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Jadi nggak cuma bangunan baru. Di sini ada untuk bangunan baru, mengubah, memperluas, mempersempit ya atau mengurangi luasannya atau merawat sesuai dengan standar teknis. Maksudnya merawat itu merenovasi itu termasuk merawat ya. Lalu SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dimanfaatkan atau sebelum digunakan. Ya. Terus SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung. Oke. Terus PBG ini dilakukan untuk membangun ya bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi gitu ya. Jadi nggak cuman bangunan baru. Oke ya, jadi jelas ya PBG ini merupakan surat izin untuk membangun atau membangunnya itu bisa membangun baru, membangun dengan memperluas, membangun memperkecil atau merenov ya. Itu perlu PBG. Selanjutnya setelah bangunan jadi ya, maka sebelum dimanfaatkan atau sebelum dibuka untuk umum, bangunan tersebut harus memiliki SLF atau sertifikat layak fungsi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Baik, saya lanjut. Nah, ini perbandingannya ya. Kalau dulu itu namanya IMB, itu masih sesuai dengan Undang-Undang 28 ya, tahun 2002. Selanjutnya 19 tahun kemudian ya diganti IMB menjadi PBG berdasarkan PP nomor 16 tahun 2021.
ya. Nah, apa saja perbedaannya? Oke. Kalau pada IMB ini ada dua persyaratan. Persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan administratif itu ada sertifikat, ya. Terus status kepemilikan bangunan. Yang ketiga adalah IMB. Terus persyaratan teknisnya, ini persyaratan tata bangunan, persyaratan arsitektural, persyaratan pengendalian dampak lingkungan, persyaratan keandalan, ya, persyaratan bangunan persyaratan bangunan gedung fungsi khusus, ya. Nah, kalau dalam PBG yang diminta adalah standar teknis, yaitu standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung. Ini harus ada dokumennya, ya, ada gambar DED-nya dan lain-lain. Ini ada standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung, standar pemanfaatan bangunan gedung, standar pembongkaran bangunan gedung, ketentuan penyelenggaraan, ya, bangunan gedung. Oke, seperti itu. Jadi ketentuan-ketentuan lainnya semua, ya, yang terkait teknis. Nah, biasanya, ya, owner itu menyerahkan, ya, seluruhnya kepada konsultan atau penyelia, ya. Konsultan perencana biasanya sekalian menguruskan persuratan atau penerbitan PBG-nya, ya. Dalam pengurusan PBG itu nanti ada sidang. Sidang itu bukan yang sidang kesalahan itu bukan, ya, tapi akan ada audiensi, ya. Audiensi antara tenaga ahli yang mendesain dengan tim PBG. Dan ada interview, misalnya mulai dari arsitektur, sesuai nggak dengan persyaratan-persyaratan lah, syarat-syarat arsitektural, ya, ada sempadan, bangunan hijau dan lain-lain. Kemudian juga ada dari tim struktur juga diminta untuk melakukan presentasi, ya, konsep desainnya seperti apa, terus peraturan-peraturan yang digunakan apa saja. Lalu kalau ada di daerah zona gempa atau KDS kuat gitu, ya. Nah, itu juga ditanya memasukkan beban gempa seperti apa. Gitu, ya, jenis tanahnya apa, sudah ada pengujian tanah belum, terus detailingnya seperti apa, gambarnya, DED-nya mana gitu. Lalu setelah struktur biasanya dilanjut dengan MEP. MEP ini juga sangat penting karena apa? Electrical misalnya, kalau konslet atau apa itu kan sangat berbahaya. Jadi itu juga di interview gitu, konsep desainnya seperti apa. Terus ada apa saja yang harus dilengkapi dan lain-lain, ya. Seperti itu. Berikutnya penerbitan bangunan gedung. Oke, PBG, ya. Nah, dokumen disubmit melalui SIMBG, ya. Nah, ini, ya, di sini nih. Jadi antara tim penilai teknis, ya, ini dari PUPR entah dinas atau pusat, ya. Kemudian
atau tim penilai ahli TPA ya. Ini untuk bangunan yang tinggi ya. Dan itu nanti akan ada beda lagi kalau bangunannya di atas 8 lantai itu diserahkan ke pusat misalnya gitu. Dan biasanya audiensinya nggak cuma sekali, bisa berkali-kali itu ya. Baru setelah form ya tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan, semua sudah oke, maka dilakukan penerbitan gitu. Ya. Terus ini terkait dengan proses konsultasi. Pendaftaran, oke, ini melalui SIMBG. Terus pemeriksaan, ya pemenuhan standar teknis. Nah ini sih idealnya ya, bilangnya paling banyak 5 kali. Ini sebenarnya tergantung kitanya ya. Kalau perencananya itu trust, ya, confident, sepertinya cukup sekali saja sudah. Ya, itu yang pernah saya alami ya. Sekali presentasi tidak ada pertanyaan misalnya, atau sudah oke, tapi ada perbaikan apa, segera diperbaiki lalu diupload ulang, bisa selesai gitu. Kecuali kalau bangunan tinggi ya itu misalnya di atas 8 lantai itu TPA-nya ya, itu bisa lebih dari 3 orang gitu. Nah, itu lumayan ya. Karena mungkin dalam sekali itu nggak selesai mungkin. Mungkin pertemuan pertama arsitektur, pertemuan kedua struktur, pertemuan ketiga MEP misalnya gitu. Terus, nah kalau udah oke ya, terus ini ada waktunya juga nih. Yang bilangnya sih 28 hari, ini teori sih. Ya, teorinya 28 hari. Tapi faktanya bisa lebih. Terus ketika sudah selesai ya, ini ada pernyataan pemenuhan standar teknis. Ya. Oke, terus ini terkait dengan penjadwalan konsultasi ini diberikan kepada pemohon melalui SIMBG, ini oke. Terus konsultasi perencanaan diselenggarakan tanpa dipungut biaya. Emang waktu konsultasi nggak dipungut biaya, tapi kan ada biaya-biaya yang harus dibayarkan gitu ya. Lalu ya, dalam proses pemeriksaan pemenuhan standar teknis itu melalui tahap pemeriksaan dokumen rencana arsitektur. Nah, ini ada audiensi dengan tenaga ahli arsitek. Terus pemeriksaan dokumen rencana struktur dan MEP ini ya akan ada audiensi dengan tenaga ahli struktur dan MEP. Ya, setelah ini dinyatakan oke, clear, tidak ada perbaikan lagi ya. Kalaupun ada perbaikan, waktunya berapa lama untuk perbaikannya gitu. Ya, kalau sudah oke berarti tadi ada pernyataan pemenuhan standar teknis. Jadi itu nanti akan dikeluarkan oleh penilai ahlinya. Terus hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi kesimpulan tim TPA yang memuat rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis atau rekomendasi pendaftaran ulang PBG. Ya. Oke, kemudian surat pernyataan standar teknis digunakan untuk
memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis. Ini biasanya perhitungan teknis sudah disubmit duluan. Jadi saat audiensi di sini, ini kita mempertanggungjawabkan isi dari laporan teknis, laporan perhitungan teknis gitu. Nah, setelah itu akan diminta untuk membayar retribusi. Ya. Nah, kalau terkait retribusi ini dari tim PBG daerah atau pusat ya. Itu udah ada rate-nya. Terus jenis retribusi. Nah, ini retribusinya nih, berbagai jenis retribusi. Ya. Yang kita bahas ya, yang akan kita bayar itu di sini. Kan retribusi untuk PBG. Lalu objek retribusi PBG adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Ya, tidak termasuk objek retribusi. Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau Pemda. Ya. Selanjutnya ya, ini adalah jenis-jenis retribusinya ya. PBG yang Anda urus itu yang mana? Apakah PBG untuk hunian sederhana, tidak sederhana, atau yang lainnya? Yang banyak ini ya. Nah, nanti sesuai dengan ini yang kita bayarkan. Ya. Terus nah ini penerbitan PBG atau proses. Ya, proses dalam penerbitan PBG. Mulai submit dokumen, terus pemeriksaan dokumen. Ya. Di sini ada 3 tahap. Tahap konsultasi, tahap penerbitan PPG, tahap pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. Nah, di tahap konsultasi ini mulai ya masukin dokumen, terus pemeriksaan dokumen, lalu kalau tidak sesuai ya balik lagi gitu. Ya. Terus tahap penerbitan ya. Nah, kalau ini sudah lolos pemeriksaan dokumen beserta asistensinya ya, lalu ada proses retribusi tadi ya. Proses retribusi itu menyesuaikan dengan perizinan yang kita perlukan dan jenis bangunannya. Bangunan sederhana atau tidak sederhana, atau bangunan existing dan lainnya. Nah, itu ada rate-nya masing-masing. Ya, itu. Nah, setelah proses retribusi, ini ada penerbitan PBG. Ya, lalu setelah diterbitkan, maka proses konstruksi bisa dilaksanakan. Ya, untuk pelaksanaan dan pengawasannya itu kan nanti ada kontraktor, ada pengawas atau konsultan manajemen konstruksi. Begitu ya. Kalau sudah selesai. Ada pertanyaan sampai di sini?
Baik. Nah, ini sebenarnya sama dengan tadi ya. Tapi ini dibikin secara umum. Pada prinsipnya sama ya. Dan ini diberikan durasi. Ya, semoga sesuai ya. Proses dokumen, ya pemeriksaan dokumen, penerbitan, terus pelaksanaan konstruksi. Selanjutnya kita masuk ke SLF, sertifikat laik fungsi. Sudah tahu ya bedanya PBG dengan SLF? Tahu? Wisnu? Ya, Bu. Wisnu tahu bedanya SLF dengan PBG? Kalau untuk PBG itu persetujuan bangunan gedung itu eh, terkait persyaratan teknis, Bu. Kalau SLF itu syarat layak fungsi. Nah, kapan PBG dan SLF itu diterbitkan? Sama atau beda? Untuk PBG itu pada awal pembangunan, SLF itu pada tiap tahun atau per 5 tahun ya, Bu? Nah, kapan SLF itu harus terbit? Setelah pengajuan PBG itu biasanya diajukan SLF nggak, Bu? Ya, kapan? Per 5 tahun, Bu. Kapan? Kalau per 5 tahun Oh, itu kan durasi ya. setelah bangunan selesai dibangun, Bu, dan sebelum Nah, digunakan, Bu. SLF itu diurus untuk diterbitkan itu ketika bangunan sudah selesai dan siap untuk difungsikan. Oke. Oke, penerbitan SLF ya sekarang ya. Nah, penerbitan SLF maupun SPKBG ini dilakukan bersamaan melalui SIM BG ya. Sama, PBG juga melalui SIM BG. Ya. Nah, kalau idealnya, tapi saya kok nggak pernah nemu ya 3 hari ya. Proses penerbitan SLF dan SPKBG ini dilaksanakan paling lama 3 hari kerja setelah surat pernyataan kelaikan fungsi diunggah melalui SIM BG. Nah, ini idealnya ya. Tapi jarang sekali cepat pelaksanaannya untuk faktanya ya. Untuk bangunan gedung baru SLF ini diterbitkan berdasarkan proses inspeksi pada saat konstruksi ya. Jadi dokumen dari pengawas ya terkait mutu bangunan, pokoknya proses lah ya, mulai dari mutu materialnya, prosedur, semua
sudah sesuai dengan RKS dan RAB. Berarti itu kan sesuai. Nah, itu yang punya dokumennya, punya datanya, ya, yang pegang itu adalah pengawas atau MK. Ya, tergantung bangunan tersebut menggunakan saat konstruksi menggunakan pengawas atau MK karena beda. Kalau MK dengan pengawas, MK lebih luas ini cakupan pekerjaannya, tapi kalau pengawas ya lebih fokus ke proses pengawasan. Kalau manajemen konstruksi sampai solusi segala macam itu harus ditangani gitu ya. Situ ya. Jadi dokumen-dokumen mutu itu nanti saat konstruksi itu nanti menjadi salah satu dokumen yang harus diunggah ya dalam proses SLF. Nah, ini persyaratannya ya. Ini untuk bangunan rumah tinggal, tunggal atau deret. Itu 20 tahun SLF-nya. Sedangkan untuk bangunan lainnya itu per 5 tahun. Terus perpanjangan SLF didahului dengan pemeriksaan kelaikan bangunan atau investigasi bangunan. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke SLF existing. Berarti bangunan yang sudah existing, terus kita mau mengurus SLF-nya. Tuh ya. Nah, ini ada tenaga ahli namanya pengkaji teknis. Ya. Ini yang bisa mengeluarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi. Ya, jadi nanti ada tim pengkaji teknis dengan itu adalah kompetensi tersendiri ya, tenaga ahli pengkaji teknis. Dia melakukan pengkajian teknis, terus hasil pemeriksaannya ya itu nanti akan dilaporkan untuk menjadi salah satu dokumen SLF. Syarat penerbitan SLF ya menjadi dokumen salah satu untuk menerbitkan SLF. Nah, penerbitan SLF itu terdiri dari ya ini untuk bangunan existing. Yang pertama adalah pemeriksaan kelaikan bangunan gedung yang sudah ada atau existing. Itu yang diminta ya. Terus yang kedua ini ada surat permohonan untuk pemenuhan standar teknis ya. Terus penerbitan SLF dan SPKBG. Nah, sekarang pemeriksaan kelaikan bangunan, ya, kelaikan fungsi bangunan itu siapa yang akan melakukan atau itu siapa yang harus melakukan ya? Yang pertama ini pemilik yang bersertifikat, yaitu sertifikat pengkaji teknis ya atau memiliki unit atau tenaga internal yang bersertifikat pengkaji teknis. Kalau nggak punya, gimana? Ini kan kalau untuk bangunan gede besar gitu ya, biasanya kan ada tim pemeliharaan bangunan kan. Nah, di dalam tim pemeliharaan bangunan itu, kalau dia ingin mengurus SLF dan tidak menggunakan konsultan atau penyedia jasa, nah tim itu harus salah satunya, ya, salah satu dari tim itu dia harus punya sertifikat pengkaji teknis. Itu nanti bisa dipakai apa namanya
tim tersebut melakukan pengkajian teknis, lalu nanti laporan dia itu bisa digunakan untuk salah satu syarat yang harus diunggah di SIMBG untuk pengurusan SLF gitu. Kalau nggak punya bagaimana? Ya menggunakan konsultan gitu. Gunakan konsultan khusus ya, tim pengaji yang biasa melakukan kajian teknis ya. Itu jadi pakai penyedia jasa atau konsultan. Oke, selanjutnya, nah ini untuk penyelenggaraan SLF ya pada fase konstruksi. Ini bisa kita lihat ya. Pengawas ya atau manajemen konstruksi ya membuat daftar simak. Daftar simak itu maksudnya checklist ya. Checklist hasil pemeriksaan kelaikan fungsi. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan laporan pengawasan, hasil inspeksi, hasil pengujian atau commissioning. Ya, commissioning test. Biasanya commissioning ini lebih ke yang MEP biasanya ya. Kalau untuk struktur kan hasil laporan atau mungkin kalau diragukan akan dilakukan pengambilan sampel lagi ya pada bangunan yang sudah terbangun gitu. Tapi kalau pengawas atau MK-nya ini TRAS misalnya ya, nah ini hasil laporan dari pengawasan itu bisa dipakai. Tuh ya. Terus surat pernyataan kelaikan fungsi ya, ini dikeluarkan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi ya. Atau pemilik berdasarkan daftar simak. Oke. Kemudian dinas teknis menindaklanjuti surat pernyataan kelaikan fungsi dengan penerbitan SLF dan surat kepemilikan bangunan gedung atau SKBG. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya nggak susah untuk mendapatkan atau menerbitkan SLF baru ya. Kan pada fase konstruksi itu kan udah maksudnya ada pengawas gitu kan yang kerjanya independen, dia tidak direcokin oleh kontraktor ya. Dia mewakili owner atau pemilik bangunan dalam mengawasi proses konstruksi. Nah, itu ya surat laporan pengawasan dan lainnya itu dituangkan ke dalam daftar simak, gitu ya. Lalu membuat surat pernyataan kelaikan ya. Ini juga oleh pengawas. Selanjutnya diupload di SIMBG. Itu. Nah, sekarang untuk SLF bangunan existing. Kalau untuk SLF bangunan existing, ini harus ada pemeriksaan ya kesesuaian dokumen yang terdiri dari ini untuk administratif nih, lebih ke administratif dulu. Identitas pemilik, kondisi bangunan, kesesuaian dengan KRK ya, dokumen PPG dan informasi pelaksanaan pemeliharaan dan perawatannya. Terus kalau tidak ada dokumen PPG,
Ya, pemeriksaan dilakukan dengan dokumen rencana teknis atau as-built drawing, ya, yang memuat berbagai aspek. Salah satunya adalah keselamatan bangunan gedung. Nah, keselamatan bangunan gedung ini meliputi ya, keselamatan ditinjau dari struktur dan MEP biasanya. Ya, kalau arsitektural itu kenyamanan. Ya. Oke. Selanjutnya untuk SLF perpanjangan. Nah, untuk SLF perpanjangan ini kan berarti per 5 tahun untuk bangunan lainnya ya. Nah, berarti kalau kita harus menerbitkan SLF setiap 5 tahun, berarti harus ada pemeriksaan kelaikan fungsi per 5 tahun. Ini dengan audit tadi ya. Pemeriksaan kelaikan fungsi ya untuk bangunan gedung existing ini mempertimbangkan kesesuaian kondisi lapangan ya dengan gambar kerja atau as-built drawing ya, terhadap SLF terakhir serta standar teknis. Jadi sinkronisasi as-built drawing dengan kondisi aktual. Terus misalnya keselamatannya tidak terpenuhi, misalnya sudah mulai banyak retak karena umurnya sudah 15 tahun misalnya. Nah, biasanya hasil pemeriksaan kelaikan fungsi itu biasanya merekomendasikan perlu ada perbaikan. Maka harus diperbaiki terlebih dahulu. Setelah ada perbaikan, ada rekomendasi bahwa atau pernyataan bahwa sudah ada perbaikan, dilampirkan foto-fotonya, dilampirkan dokumennya. Nah, selanjutnya baru diurus SLF-nya. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini tadi udah. Sekarang kita masuk ke daftar simak. Tadi kan kalau untuk bangunan baru itu kan pengawas ya mengisi daftar simak kan, atau pemilik bangunan mengisi daftar simak kan. Isinya apa saja daftar simak itu? Ya, di sini di list identitas bangunan, data-data terkait bukti kepemilikan tanah dan bangunan, terus data terkait perizinan, fungsi bangunan gedung, penanggung jawab bangunan gedung, pengelola bangunan gedung, ya. Terus persyaratan administrasi dan legal, ini PBG ya. Terus persyaratan teknis, gambar instalasi terpasang, keandalan bangunan yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan ya. Oke. Oke. Ini harus terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat kalau keselamatan itu meliputi apa? Ya, yang pertama, keselamatan. Aksesibilitasnya ya, seperti apa? Jalur mitigasi kondisi darurat. Terus terkait stabilitas dan kekuatan struktur. Terus terkait mekanikal itu proteksi ya. Terus electrical itu instalasi listrik ya. Proteksi petir. Kemudian
eh, kalau keselamatan meliputi accessibility, struktur, mechanical, electrical. Sekarang kesehatan. A itu arsitektur ya, sorry. A itu arsitektur. Kesehatan itu meliputi mechanical, electrical. Kenyamanan itu arsitektur, mechanical, electrical. T-nya itu temperatur. Kemudian kemudahan itu arsitektural dan mekanikal. Mekanikal itu kan ada transportasi vertikal, misalnya lift gitu ya. Terus proteksi kebakaran, ya, fire itu masuk mekanikal. Nah, semua list ini harus memenuhi syarat ya, masuk ke dalam daftar simak gitu. Jadi terkait keselamatan arsitektural, misalnya jalur evakuasi kalau terjadi gempa, kalau terjadi kebakaran, titik kumpulnya di mana, terus terkait struktur keselamatannya gimana, terkait kekuatan strukturnya, terus stabilitas strukturnya gitu, dan seterusnya ya. Oke. Nah, berikutnya pemenuhan standar keselamatan ya. Keselamatan meliputi ini terkait struktur yang mampu memikul beban rencana. Ya, ada beban mati, beban hidup, beban gempa, beban angin, dan beban rencana lainnya. Terus memiliki sistem proteksi kebakaran. Ini kan penting ya. Baik proteksi pasif, aktif, dan sistem manajemen kebakarannya seperti apa. Terus memiliki sistem proteksi petir dan pembumian. Terus memiliki sistem tanggap darurat. Oke. Ya, ini harus terpenuhi. Terus kalau terkait kesehatan ya, ini meliputi sistem penghawaan ya, baik ventilasi maupun kondisi udara. Terus sistem pencahayaannya gimana? Ya, apakah pencahayaan buatan atau alami? Terus sistem sanitasinya gimana? Itu harus dilampirkan. Apakah jaringan air bersihnya seperti apa? Air kotor bagaimana? Terus ada pengolahan limbah tidak? Terus manajemen apa? Pengolahan sampahnya ada enggak? Itu juga menjelaskan penggunaan bahan bangunan yang tidak berbahaya. Itu. Nah, ini kesehatan ya. Yang ini keselamatan. Terus ini kesehatan. Yang ketiga adalah kenyamanan. Kenyamanan itu lebih banyak ke arsitektural biasanya. Ruang gerak ya, kualitas udara dalam ruangan, fungsi ruang, accessibility-nya seperti apa. Apakah menyiapkan fasilitas difabel ya. Terus pemeliharaan atau perawatan bangunannya gimana? Sirkulasi vertikal horizontal terpenuhi tidak? Terus mempertimbangkan hemat listrik, mempertimbangkan daya dukung lingkungan, itu terkait kenyamanan.
Selanjutnya, kemudahan. Aksesibilitas mudah ya, baik horizontal maupun vertikal. Disabilitas bagaimana? Ada jalurnya kah? Terus kelengkapan terkait dengan sarana sirkulasi dan tanda petunjuk. Ini juga penting. Ya, memiliki kelengkapan sarana evakuasi darurat. Memiliki sarana pemanfaatan bangunan. Misalnya tempat ibadah, parkir, ruang menyusui, toilet, tempat sampah, ya, dan yang lainnya. Ini kemudahan. Terus yang berikutnya adalah udah selesai. Kan tadi keandalan bangunan itu meliputi 4. Ya, meliputi 4. Apa saja? Apa saja? Keandalan bangunan meliputi 4 poin. Keselamatan, kesehatan, Ya. Kenyamanan dan kemudahan. Oke. Oke, itu ya, paham ya. Dan itu sudah dituangkan ke dalam matriks ini. Ya, Anda tinggal lihat. Oke. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini nanti bisa dibaca lagi deh. Ini contoh-contohnya ya, lebih konkret. Nah, ini borang, ini sebenarnya daftar simak sama sih. Ya, ini sama semua. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan itu di sini kondisi dikelompokkan menjadi baik, perlu diperiksa, atau rusak. Ada 3. Ya. Ini kondisi yang dilakukan pemeriksaan. Nanti ada penjelasan, ada kolomnya, misalnya ya, arsitektural. Meliputi apa-apa, kondisi baik, misalnya gitu. Terus perlu diperiksa, ini biasanya kalau kayak struktur gitu ya, karena ditemukan retak, perlu diperiksa misalnya untuk dipastikan agar dilakukan investigasi atau pemeriksaan yang lebih detail misalnya ya, atau memang secara visual itu rusak, ya kasih keterangan rusak. Nah, kalau rusak berarti harus diperbaiki. Kalau perlu diperiksa berarti harus ada pemeriksaan detail gitu ya. Oke, terus ini ada berisi tambahan catatan yang perlu diperhatikan, misal kesalahan rancang bangun. Ini kalau misalnya ada kondisi khusus ya. Kalau kesalahan rancang bangun kan kayaknya udah teknis banget gitu ya. Ini yang perlu diperiksa juga ya. Perlengkapan tetap, ini tangga, detektor, hidran, selang kebakaran. Terus perlengkapan sementara, pemadam, ada APAR ya, perancah. Terus peralatan tetap gondola, ini untuk bangunan tinggi, untuk
perawatan, ya, pemeliharaan, ini perlu ada gondola. Terus ada kotak P3K. Peralatan bantu, ada perkakas, alat kebersihan, dan lain-lain, ya. Ada bahan habis pakai, bahan pembersih, dan lain-lain. Ini contohnya, ya. Pemeriksaan terhadap kondisi bangunan dan lingkungan, struktur, retak, korosi, deformasi, dan lain-lain. Terus arsitektural, ya, standar dan fungsi ruang itu seperti apa. Kalau misalnya kayak ruang pertemuan, luasannya kan sekian, itu udah ada standarnya. Ruang kantor, ya, yang dihuni berapa orang. Per orang itu minimal punya space sekian. Itu dilakukan pemeriksaan, ya. Terus penampilan bangunan. Lalu terkait dengan mechanical electrical, ya. Ini kebocoran gas, terus gangguan listrik, telekomunikasi, alat transportasi vertikal, terus fire protection, ya, terus kayak penangkal petir, gitu. Terus ruang luar, ya, apakah ada genangan air, ada selokan, ada jalan setapak, ada tanaman, tanah, taman, dan lainnya, ya. Sampai ada faktor gangguan hama, ya. Nah, ini mungkin terkait dengan kenyamanan. Kalau misalnya ada binatang, ada rayap, ada apa, itu kan nggak nyaman, ya. Terus juga bisa mengganggu secara arsitektural. Ya. Nah, ini metode, ya, untuk pemeriksaan keandalan bangunan. Sebenarnya ini sudah kita laksanakan juga, ya. Dan coba kita lihat persiapan. Oke, pengisian daftar simak, berarti kita harus menyiapkan daftar simak. Terus pemeriksaan atas sistem yang ada. Kita melakukan pemeriksaan sesuai dengan daftar simak. Terus pengamatan langsung di lapangan. Kita melakukan inspeksi visual atau investigasi visual. Terus pengujian kinerja. Ya, kita melakukan pengujiannya. Evaluasi. Ya, setelah semua data terkumpul, ya, ada pengujian evaluasi, berarti kan pengujian kinerja, berarti bisa kita lakukan evaluasi. Lalu membuat laporan, ya, yang menjadi dasar penentuan atau pemberian rekomendasi. Nah, ini persiapan. Nah, seperti yang sudah Anda lakukan, ya, ketika Anda mencari SW drawing, melengkapi dokumen, ya, melengkapi informasi-informasi bangunan, itu adalah merupakan proses persiapan. Terus juga kita juga menyiapkan alat-alat yang kemungkinan kita akan gunakan, yaitu merupakan salah satu persiapan. Itu. Selanjutnya pengisian borang. Ini contohnya, ya. Udah tadi, ya. Nah, ini juga sudah lingkupnya, ya.
Oke. Ini contoh pemeriksaannya ya. Ada pemeriksaan arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, tata ruang luar. Ini juga oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, ini alat ini untuk apa? Ini biasanya kalau orang sipil tidak menggunakan ini, lebih banyak yang menggunakan adalah orang mechanical electrical. Dia ngecek suhu. Dari suhu itu nanti dipetakan potensi yang akan terjadi terkait dengan overhead. Ya. Nah, ini juga salah satu termografik kamera ya, bentuknya seperti ini untuk ngecek elektrikalnya. Tapi kita nggak ke sana, biasanya ini dilakukan oleh tim elektrikal. Ini contohnya ya. Nah, kalau ini lingkup kita nih dengan hammer test ya. Terus kalau arsitektural itu ya ketika kita melakukan pemeriksaan lebih banyak ke visual dan pengukuran. Sedangkan kalau struktur itu non-destruktif ya, kecuali menggunakan core drill. Terus mechanical electrical juga menggunakan alat-alat ya kayak infrared, terus PKE dan lain-lain. Oke. Ada pertanyaan? Ya, nanti saya berikan file ini ya. Filenya nanti saya akan berikan. Ada pertanyaan?